Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki ya guys. Jadi tahun 2024 ini sudah selesai. Ini adalah hari terakhir bursa 30 Desember ya, 30 Desember 2024 karena besok 31 Desember 2024 bursa libur. Tanggal 1 Januari 2025 libur, buka lagi di hari Kamis sama Jumat. Nah, waktu tahun 2023 pertengahan itu setelah booming komoditas kan banyak yang beranggapan bahwa yang akan booming selanjutnya adalah sektor properti. Ditambah waktu itu saham-saham sektor properti itu murah-murah. PBV-nya murah, PR-nya juga murah. Tapi gue bikin status ya, bikin status di Instagram gue, lu bisa lihat sampai saat ini masih ada. Di pertengahan tahun 2023, gue mengatakan bahwa gue cukup pesimis dengan akan adanya booming sektor properti yang mana berdasarkan pengalaman beberapa tahun lalu itu properti booming setelah adanya booming komoditas. Gue pesimis di tahun 2024 properti akan booming ya, dan itu masih ada di Instagram gue. Nah, kemudian di tahun 2023 akhir, menjelang akhir tahun 2023 itu banyak berita-berita yang menakutkan, guys. Ingat gak? Dulu ada yang meramal 2024 akan gelap gitu ya, 2024 akan berat dan sebagainya. Cuman di samping dari berita-berita yang ada di media itu, pesimis gue hanya sebatas pada sektor properti aja. Paham guys ya sampai sini ya? Masih sebatas pada sektor properti. Untuk sektor energi, sektor perbankan, gue masih nggak pesimis gitu. Tapi di tahun 2025, memang sepertinya gue melihat lebih banyak sentimen negatifnya ketimbang sentimen positifnya. PPN 12%, deflasi dari Mei sampai September 2024, 5 bulan berturut-turut ya. Dan itu sudah mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat. Kemudian kebijakan yang kurang mendukung masyarakat, terutama rakyat kecil. Ingat nggak waktu beberapa waktu lalu ada berita mengenai petani susu ya yang membuang susunya. Jadi banyak petani susu lokal yang ya kecewa dengan kebijakan pemerintah gitu ya. Karena membuka keran impor yang cukup besar sehingga ya nggak ada harganya, supply demandnya nggak stabil, nggak ada harganya tuh susu-susu dari petani. Itu poin ketiga. PHK sampai November 2024 67.000 hingga awal Desember menjadi 80.000. Awal Desember ini jadi 80.000. Ini sumber Kemenaker. Dari Kemenaker lu bisa cek. Dan kita mau tidak mau harus percaya sumber ini karena kan kita punya standar ya, kita punya standar. Ya standarnya dari mana? Dari Kementerian Ketenagakerjaan. Entah di lapangan lebih besar atau lebih kecil, ya ini yang jadi data kita sampai saat ini. Ya, kita belum tahu secara full year 2024 PHK ada berapa. Belum lagi nanti kita tahu ya kabar Sril ya, Sritek itu berapa orang yang menggantungkan nasibnya di situ. Dan itu akan berpengaruh di wilayah sana, di wilayah Jawa Tengah situ. Kemudian yang kelima, penjualan mobil dari pabrikan ke pihak ketiga non konsumen, jadi bukan ke end user ya, atau kita kenal dengan wholesale, itu dari Januari sampai Oktober ada di angka 710.000 unit sampai Oktober. Di bulan November dapat 74.000 unit. Turun dari bulan Oktober yang sebanyak 77.000 unit. Ini sumbernya dari Gaikindo. Padahal Gaikindo punya target sebenarnya tahun 2024 itu 1 juta unit terjual. Cuman targetnya diturunkan jadi 850.000 unit di sepanjang tahun 2024. Itu jadi imbasnya ke situ. Sama ya terakhir penegakan hukum kacau lah. Penegakan hukum kacau ini ada koruptor, dihukumnya ringan dan asing juga pasti kan ngelihat itu ya. Asing juga pasti akan ngelihat itu ya kalau misalkan penegakan hukumnya kacau, korupsi-korupsi terjadi apalagi mungkin terjadi di BUMN, ya sulit untuk investor percaya. Kayak begitu, guys. Mudah-mudahan ya nggak makin banyak itu koruptor-koruptor yang berkeliaran. Kayak begitu. Jadi lebih banyak sentimen ya. Lu kalau misalkan ada tambahan, tambahin lagi dah. Atau lu kalau punya sanggahan, silahkan ditambahkan. Tambahin sendiri. Kalau gue melihatnya seperti itu. Jadi gue melihatnya di tahun 2025 ini
lebih banyak sentimen negatifnya. Jadi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah kalau gue pribadi saat ini memang yang A, gue selalu menyediakan cash paling tidak 20-25% dari portofolio. Ini bukan berarti kita menebak market ya, bukan berarti kita timing the market, karena sebenarnya begini. Meskipun meskipun di sebuah kan pasar saham itu nanti terrefleksikan dari kondisi ekonomi di dalam di suatu negeri atau suatu negara. Kalau ekonominya lesu, biasanya pasar sahamnya lesu. Cuman biasanya tetap ada saham-saham yang naik kenceng gitu loh. Tetap ada yang kayak begitu. Jadi pada intinya kita tidak bisa menebak arah market, meskipun sekalipun gue menyebutkan banyak sentimen negatifnya, kita tetap nggak bisa menebak arah market. Tapi poin pertama yang gue lakukan adalah memang gue saat ini selalu menyediakan cash paling tidak 20-25% dari portofolio. Tujuannya apa? Supaya gue bisa berpikir waras. Kalau misalkan nanti pada robo, gue bisa waras nih. Jadi kalau gini, lu bisa berpikir waras di market, ya. Dasarnya itu paling tidak dari dua hal. Pertama, lu melakukan diversifikasi. Yang kedua, lu punya peluru, lu punya cash untuk nanti beli lagi atau nyerok lagi ketika sahamnya roboh. Saham-saham bagus yang valuasinya lagi murah itu roboh. Jadi lu bisa tetap berpikir waras. Tujuannya itu guys. Dan kalau misalkan lu tetap bisa berpikir waras, biasanya uang akan datang ke lu. Jadi yang pertama gue lakukan adalah gue selalu menyediakan cash 20-25% dari portofolio. Kemudian yang kedua, nah ini nggak jauh-jauh dari sektor ini, di bawah ini. Jadi gini, KSEI itu merilis data bahwa ada 5 sektor saham yang mendistribusikan dividen terbesar pada tahun 2024. Yang pertama energi, dalam hal ini batu bara, termasuk Adaro Energi sebelum menjadi Alam Tri ya. Itu yang sebesar 41 triliun. Jadi sebenarnya kalau misalkan Adaro tidak membagikan dividen 41 triliun itu bisa jadi lebih rendah daripada tahun 2023. Ingat nggak tahun 2023 itu kan dari tahun buku 2022, yang mana tahun buku 2022 itu gede-gede laba dari emiten energi batubara. Di tahun 2023 itu dividen energi terutama batubara ada di angka 56 triliunan. Nah, di tahun 2024 itu ada di angka 76. Sebenarnya secara angka naik, tapi ini ditopang sama Adaro yang 41 triliun itu gitu loh. Kalau misalkan si Adaro tidak membagikan 41 triliun, turun. Karena kan tahun 2023 kemarin laba bersih emiten-emiten batubara itu tidak sebesar tahun 2022. Paham ya guys ya? Cuman begini, si KSEI ini merilis bahwa energi, batubara, finansial, perbankan, industri, multisektor holding, infrastruktur layanan telekomunikasi, sama telekomunikasi kabel itu merilis distribusi dividen terbesar sepanjang tahun 2024. Dan ya ini, sektor ini. Jadi kalau misalkan memang beli, ya tidak jauh dari sektor-sektor ini nih. Nah, itu yang dilakukan, yang bisa lo lakukan guys, seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys, dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.